Halo semua, jadi pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mengenalkan kepada kalian alat-alat laboratorium mikrobiologi dan juga virologi beserta cara penggunaannya. Sebelum ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ninengah Tiara Kusuma Wardani dengan NIM akhir 036, kemudian ada Ninyoman Gayatri Pujastuti dengan NIM akhir 037, dan juga Kadek Devi Dianawati dengan NIM akhir 038, dan juga Niluh Putu Diasa Fitri dengan NIM akhir 039. Baik, lanjut langsung saja kita mulai ke alat yang pertama, yaitu autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Adapun cara penggunaan dari autoclave itu sendiri, yaitu yang pertama, sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyak air dalam autoclave. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tersebut. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan juga karat. Kemudian, masukkan peralatan dan bahan. Jika mensterilisasi botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendorkan. Tutup autoclave dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. Klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Kemudian, dinyalakan autoclave dan diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya, tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian, klep pengaman ditutup atau dikencangkan dan tunggu sampai selesai. Perhitungan waktu 15 dimulai sejak tekanan mencapai 2 atm. Jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan atau jarum pada pressure gauge menunjukkan ke angka 0. Kemudian, klep-klep pengaman dibuka dan keluarkan isi autoclave dengan hati-hati. Alat selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mikropipet. Mikropipet adalah alat untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Sebelum digunakan, tab knob sebaiknya ditekan berkali-kali untuk memastikan lancarnya mikropipet. Masukkan tip bersih ke dalam nozzle atau ujung mikropipet, kemudian tekan tab knob sampai hambatan pertama atau first stop. Jangan ditekan lebih ke dalam lagi. Kemudian masukkan tip ke dalam cairan selama 3-4 mm. Tahan pipet dalam posisi vertikal, kemudian lepaskan tekanan dari tab knob, maka cairan akan masuk ke tip. Pindahkan ujung tip ke tempat penampung yang diinginkan. Tekan tab knob sampai hambatan kedua atau second step, atau tekan semaksimal mungkin, maka semua cairan akan keluar dari ujung tip. Jika ingin melepas tip putar, tab knob searah jarum jam dan ditekan, maka tip akan terdorong keluar dengan sendirinya, atau menggunakan alat tambahan yang berfungsi mendorong tip keluar. Alat selanjutnya adalah Biological Safety Cabinet atau BSC dan juga dapat kita sebut sebagai Laminar Airflow atau LAF, yaitu alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena BSC ini sendiri mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Adapun cara penggunaan BSC ini sendiri, yang pertama, hidupkan lampu UV selama 2 jam. Selanjutnya, matikan segera sebelum mulai bekerja. Pastikan kaca penutup terkunci dan pada posisi terendah. Nyalakan lampu neon dan blower, kemudian dibiarkan selama 5 menit. Cuci tangan dan lengan dengan sabun gemisial atau alkohol 70%. Usap permukaan interior BSC dengan alkohol 70% atau desinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Masukkan alat dan bahan yang dikerjakan, jangan terlalu penuh. Atur alat dan bahan yang telah dimasukkan ke BSC sedemikian rupa sehingga efektif dalam bekerja dan tercipta areal yang benar-benar steril. Jangan menggunakan pembakar bunsen dengan bahan bakar alkohol, tapi gunakan yang berbahan bakar gas. Kerja secara aseptis dan jangan sampai pola aliran udara terganggu oleh aktivitas kerja. Setelah selesai bekerja, biarkan 2-3 menit supaya kontaminan tidak keluar dari BSC. Usap permukaan interior BSC dengan alkohol 70% dan biarkan menguap, lalu tangan dibasuh dengan desinfektan. Kemudian matikan lampu neon dan juga blower.
Berikutnya ada pipette filler atau rubber bulb. Fungsi rubber bulb yang paling utama adalah sebagai alat bantu dalam penyedot larutan. Alat ini sangat penting digunakan untuk pengambilan larutan yang memiliki kepekatan tinggi dan juga larutan yang memiliki bahaya atau mengandung racun, sehingga proses pengambilan cairan jadi lebih aman. Cara penggunaannya yang pertama adalah dengan memasang bagian ujung pipet yang letaknya ada di bagian bawah rubber bulb. Caranya adalah dengan menekannya sedikit demi sedikit. Selanjutnya, apabila sudah terhubung dengan rubber bulb, kemudian angkat dengan kedua tangan, di mana tangan kiri digunakan untuk memegang pipet, sementara itu tangan kanan digunakan untuk memegang rubber bulb. Setelah itu, bisa mengarahkan pipet pada cairan yang ingin diambil dan disedot dengan menggunakan tangan kiri dengan menekan katup aspirit. Setelah itu, kempeskan rubber bulb sehingga mengeluarkan angin yang terperangkap di rubber bulb. Yang ketiga, apabila angin sudah keluar, selanjutnya dengan cara menekan bagian katup suction, sedot cairan yang ingin dipindahkan. Namun, jangan sampai cairan tersebut melebihi skala dari pipet. Pastikan juga cairan ini tidak masuk ke bagian rubber bulb yang terbuat dari karet karena membuat komponennya suka terpisah. Selanjutnya, setelah menyedot cairan lalu pipet mulai terisi dengan larutan, maka bisa mengeluarkan cairan tersebut ke wadah lainnya. Cara untuk mengeluarkannya adalah: pertama, mengangkat kedua tangan, selanjutnya letakkan dan arahkan bagian pipet ke wadah lain dengan sesuai volume yang diinginkan. Caranya adalah dengan menekan bagian katup E atau katup excess dengan posisi yang tegak, lurus secara perlahan-lahan. Yang terakhir, cukup tunggu hingga beberapa saat sampai larutan ini keluar dari pipet secara maksimal. Jika sudah digunakan, letakkan pipet dengan baik. Berikut adalah gambar dari pipette filler atau rubber bulb. Berikutnya, alat vortex. Fungsi utamanya adalah untuk menyergamkan cairan dalam volume kecil. Vortex mixer tersusun atas motor mesin yang dialiri listrik dan drive shaft yang menjadi pusat alat. Cara kerjanya yang pertama, hubungkan alat pada sumber listrik dengan kabel yang tersedia. Yang kedua, nyalakan alat dengan menekan saklar hingga berada pada posisi on. Yang ketiga, atur kecepatan alat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memegang wadah penampung sampel dengan kuat agar tidak terlempar dan cairan bisa menjadi homogen. Kemudian, ada koloni counter. Alat ini berguna untuk mempermudah penghitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Selain itu, alat tersebut dilengkapi dengan skala atau kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni yang sangat banyak. Jumlah koloni pada cawan Petri dapat ditandai dan dihitung secara otomatis yang dapat direset. Cara penggunaannya, yang pertama, hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. Yang kedua, nyalakan alat dengan menekan tombol on. Yang ketiga, reset jumlah perhitungan hingga menunjukkan angka 0. Yang keempat, letakkan cawan Petri yang berisi koloni bakteri yang akan dihitung di atas meja yang dilengkapi dengan skala. Yang kelima, tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala. Yang keenam, hitung koloni bakteri yang terpisah. Yang ketujuh, lihat koloni dengan bantuan kaca pembesar. Setelah menggunakan alat ini, matikan dengan menekan tombol off. Alat ketujuh yaitu inkubator. Adapun fungsi dari inkubator yaitu untuk menginkubasi atau menyimpan atau memelihara biakan atau medium pertumbuhan mikroorganisme pada suhu konstan tanpa pengocokan. Adapun prinsip kerjanya yaitu menjaga suhu agar tetap konstan dengan aliran udara sebagai penghantarnya dan tanpa adanya pengocokan. Adapun langkah-langkah penggunaan inkubator adalah yang pertama, siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruangan inkubator, kemudian tutup pintu inkubator. Set timer dengan memutar tombol timer sesuai dengan waktu yang diinginkan, kemudian atur suhu inkubator.
Bila inkubasi telah selesai, matikan alat dengan menekan kembali tombol power pada posisi off. Alat yang ke-8 adalah tabung Durham. Tabung Durham berbentuk mirip dengan tabung reaksi, namun ukurannya lebih kecil dan berfungsi untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diujikan. Penempatannya diletakkan terbalik dalam tabung reaksi dan harus terendam sempurna dalam media. Alat yang ke-9 ada jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru. Jarum inokulum terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Bentuk ujung jarum dapat berbentuk lingkaran atau loop dan disebut OC atau inoculating loop yang biasanya digunakan untuk melakukan strik di permukaan agar. Yang berbentuk lurus disebut dengan inoculating needle yang digunakan untuk inokulasi secara tusukan pada agar tegak atau step inoculating. Untuk alat yang berikutnya yaitu ada labu Erlenmeyer, di mana fungsinya yang pertama untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa. Yang kedua, untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. Yang ketiga, untuk menampung zat kimia dalam bentuk cair hingga padat. Yang keempat, menjadi tempat untuk melakukan titrasi bahan. Yang kelima, menjadi tempat kultivasi mikroba dalam kultur cair. Kemudian yang terakhir, labu Erlenmeyer memiliki beberapa ukuran seperti 25, 50, 100, 250, 300, dan 500 mili. Berikut merupakan contoh dari labu Erlenmeyer yang berukuran 250 mili. Kemudian alat yang selanjutnya ada hot plate stirrer dan stirrer bar, berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Plat yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Pengadukan dengan bantuan batang magnet hot plate dan magnetic stirrer seri SBS 100 mampu menghomogenkan sampai 10 liter dengan kecepatan sangat lambat sampai 1600 dan dipanaskan sampai 425 derajat Celcius. Berikut merupakan contoh gambar dari alat tersebut. Nah, dan yang terakhir ada cawan Petri. Cawan Petri di sini berfungsi untuk membiarkan kultivasi mikroorganisme. Medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutupnya. Cawan Petri tersedia dalam berbagai macam ukuran. Diameter cawan Petri yang berdiameter 15 hanya dapat menampung sebanyak 15-20 mili, sedangkan cawan Petri yang berukuran 9 cm kira-kira cukup menampung sebanyak 10 mili. Berikut merupakan gambar dari contoh cawan Petri. Baik, itu dia tadi video mengenai alat-alat laboratorium mikrobiologi dan juga virologi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.